Sallallahu alaihi wasallam.
besar dari Nabi Muhammad SAW. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa sebelum kita zikir sebesar atau biasanya sesudah baru ada kebetulan hari ini Bu saja nggak bisa ngisi lagi, kebetulan masih kurang fit aja ya. Kalau aktivitas sudah bisa dilaksanakan, namun memang kekhawatiran. Jadi khawatir kalau sekarang, kalau dulu ya pusing sedikit, larinya ke puskesmas. Dan alhamdulillah gitu kan, istilahnya obat puskesmas itu cocok buat keluarga saya, kan? Nah kalau sekarang semua dari mulai saya, istri saya dan anak-anak saya, aku nggak berani lagi ke puskesmas. Gitu. Khawatir juga gitu kan? Takutnya begitu kita periksa harus di ya, nanti kita nantinya sehat ya, di ponis nanti positif kan, stres juga. Nah jadi yang hari ini sampai saat ini pokoknya dari mulai isunya itu virus ya, sampai saat ini nggak lagi ke puskesmas. Nah kemudian tentunya adalah kita berdoa agar kita diberikan selalu kesehatan ya, kesehatan dari Allah agar kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan melanjutkan Riyadhus Shalihin kita yang kemarin baru hadis yang pertama dalam babnya. Nah, kalau katanya hari ini ada hafalan ayat. Ada yang hafal ayatnya yang disuruh sama guru saya kan? Lupa ya? Ada lupa aja. Tahu belum disuruh? Ya anak-anaknya kan online, kita juga bayangkan ada hafalan restoran hafalan gitu. Kemarin kita menjelaskan tentang masalah niat ya, niat. Baru hadis yang pertama, dan kemarin kita jelaskan bahwa di antara para sahabat Nabi ada yang niat hijrahnya karena ingin menikahkan wanita yang ada di kota Madinah. Lalu bagaimana dengan niatnya? Apakah niatnya sampai? Apapun yang diniatkan ya maka itu akan sampai. Setibanya mereka di kota Madinah, maka mereka mendapatkan apa yang diniatkan, yaitu menikahkan seorang wanita yang ada di kota Madinah. Itu niat. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, tergantung bagaimana niat kita. Yang sifatnya dunia, gitu kan? Misalkan kayak dagang, kita lapak, tapi kalau kita niatnya karena memang ibadah atau karena Allah, ya makanya kan kita diajarin tuh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita niat untuk berniaga, berdagang, bekerja dan sebagainya karena mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah. Insya Allah semua aktivitas ibadah yang kita lakukan walaupun itu sifatnya dunia, tapi menjadi jadi pahala akhirat. Tapi sebaliknya, perkara akhirat yang kita lakukan apabila niatnya karena dunia akan jadi dunia. Contoh, sholat, rajin banget sholatnya, mama di masjid berjamaah terus, ya dia rajin. Tapi kita nggak pernah tahu niatnya apakah karena memang panggilan Allah dan panggilan Rasulnya dia rajin berjamaah, ya, ataukah niat yang lain. Ternyata ada niat yang lain, ya. Ketika ditanya rajin banget sholat berjamaah, enggak, depan musola itu ada calon mertua, namanya gitu kan. Kira-kira kalau yang kayak begitu akan jadi pahala? Tidak, karena niatnya ya ingin dipandang oleh calon mertuanya, ya. Nah, niatkan dalam segi ibadah apapun gitu kan hanya karena Allah, insya Allah. Makanya
tergantung bagaimana niat kita. Kemudian hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Qala qultu ya Rasulullah kaifa yuhshabu bi awwalihim wa akhirihim wa fi aswaqhum wa man laysa minhum. Qala yuhshabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih hadza al-Imam Bukhari. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Nanti berarti belum ya. Kalau dulu di zaman Rasul sebelum Nabi Muhammad lahir, yaitu seorang raja Abraha dan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Tapi tidak terjadi, dan itu dijadikan sebagai sejarah yang sangat luar biasa, bahkan didokumentasikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil, ya, surat Al-Fil, di mana mengisahkan bagaimana Raja Abraha dan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis ini nanti kata Rasulullah, berarti akan datang, ya. Makanya memang menjelang datangnya hari kiamat itu, ya, setelah Dajjal mewarna, setelah adanya Dajjal, kan ada dua kota yang di dunia ini yang tidak akan nanti disentuh oleh Dajjal, kota Madinah dan Mekah. Tapi satu ketika Ka'bah pun akan dihancurkan oleh, ya, orang-orang yang memang tidak suka dengan keberadaan Ka'bah. Kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi, ya. Tapi di dalam hadis sudah dikatakan bahwa nanti akan ada sekelompok manusia yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian ketika mereka sampai di suatu tanah lapang, maka dibinasakanlah mereka semua. Jadi sebelum sampai mereka itu untuk menghancurkan Ka'bah, tapi sudah dihancurkan dulu, dan dibinasakan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Aisyah berkata radhiyallahu anha, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang? Padahal di antara mereka ada orang yang akan berbelanja, serta ada pula orang yang tidak membantu mereka. Beliau menjawab, mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing dari mereka. Jadi di dalam kelompok itu bukan semua manusia atau golongan itu atau orang-orang itu, ya, ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi di dalam golongan itu ada juga yang lain. Ada yang memang ketika dia berkumpul, dia sama-sama bareng, dia mau silaturahmi ke rumah saudaranya. Ada yang memang niatnya dia mau berbelanja, ada yang niatnya dia mau ke Giant, ada juga pada saat itu. Udah ada sekarang, nggak ada nanti, gitu kan? Iya. Kalau dulu belum ada Giant, kalau sekarang sudah ada. Zaman Rasulullah. Kalau sekarang yang sudah pernah ke kota Mekah, itu di sekeliling namanya sekeliling Ka'bah, pertokoan semua udah ini, dari mulai toko emperan sampai toko yang besar. Gitu. Ya, dari mulai produk kaki lima sampai produk berbintang 5, gitu. Ya, udah nggak aneh lagi yang namanya di kota Mekah. Dulu ya, kalau sekarang masya Allah sama
diciptakan oleh Allah mereka semua, nggak ada yang tersisa satu pun, maka mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Kalau niatnya untuk masuk ke neraka, ya masuklah dia ke dalam neraka. Kalau niatnya yang untuk beribadah, nah insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Jadi segala sesuatu bagaimana tergantung niat kita. Kalau kita niatkan secara baik, semua akan jadi baik. Itulah Islam, indahnya Islam, mengajarkan kepada kita. Coba nggak ada lagi, bukan kita membandingkan, dan memang harus kita tahu, ya, tidak ada agama yang sehebat Islam yang mengatur kehidupan manusia dari mulai tidur sampai bangun diri sampai dia tidur lagi, ya, dan semua itu dilengkapi dengan doa, ya kan? Seperti misalkan doa memakai pakaian, alhamdulillah kita malu lupa semua. Iya, iya, kadang kayaknya yakin dah kita mah gitu kan, yakin itu pakai pakaian nggak pernah baca doa, kayaknya yang ya daripada miskinnya mendingan kayaknya kan. Kalau kayaknya kan bisa beli lagi nanti bajunya gitu. Kalau miskinnya mah buru-buru kita mau beli baju kan gitu kan. Nah itu yang kita biasanya seperti itu. Kadang-kadang memang kebanyakan lupa. Mentang-mentang di dalam hadis dijelaskan al-insan makhluk khoto wan nisyan, gitu kan? Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kebanyakan salah mau akan lupa. Ya. Nah itu kita manusia wajar. Nah makanya dengan adanya pengajian, adanya kita kumpul begini kan selalu diingatin lagi kita. Oh iya, kemarin kita diingatkan doa untuk memakai pakaian, doa untuk ke kamar mandi dan sebagainya. Kita lihat, itulah hidupnya ilmu itu seperti itu. Ya, yang sudah kita lewati, yang sudah pernah kita pelajari, yang sudah kita pernah dengar dari guru-guru kita sebagai ilmu diajarkan ke kita. Ketika kita sudah nggak ngaji, biasanya lupa semua kegiatan itu. Tapi ketika kita ngaji lagi, kita kumpul lagi, kita duduk lagi di majelis ilmu, diingetin lagi. Ya. Asal jangan kita bilang dulu kayaknya belajar ini belum, jangan juga, gitu kan? Jangan, karena apa? Anggaplah kalau di dalam salah satu kita dijelaskan, anggaplah ketika kamu sudah mendengar 1000 kali, ya permasalahan yang kamu dengar, maka pada saat itu anggaplah yang pertama kali kalian mendengar ilmu yang disampaikan hari ini. Kenapa? Karena tujuannya ilmu kita biar manfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat seperti apa? Yaitu yang kita laksanakan, yang kita kerjain. Tadi itu seperti contoh, ya, agar jadi manfaat ilmu kita. Ketika kita sudah hafal dengan doa, membaca doa ketika kita berpakaian, lalu kemudian kita ingat, lalu diingatin lagi, dan terus kita baca, dan itu insya Allah jadi akan manfaat ilmu kita. Nah ini apa yang sudah kita pelajari, lalu kemudian kita ingat kembali. Nah itu jadi bagaimana tergantung niat kita. Ngaji juga sama begitu. Kalau niatnya kita mau mencari ilmu, niatnya kita silaturahmi, niatnya karena Allah, gitu, ya. Jangan sekali-kali niat karena keterikatan. Saya nggak enak, gitu kan? Saya wali murid di mari, gitu kan? Jangan gitu. Kalau saya nggak hadir, jangan pokoknya, jangan ada gitu. Ya, kita kumpul sengaja, kita kumpul sini satu karena memang ya kita punya niat sama-sama untuk bagaimana kita memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita, kan gitu. Ya, anak kita itu akan selalu melihat apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita lakukan yang baik, dia akan terus melakukan yang baik. Dia nggak akan bisa merengek kalau besok misalkan kita suruh dia ngaji, suruh dia baca Quran, karena kita ngaji dan kita baca Quran, gitu. Nah, kalau seandainya kita cuma memerintahkan kepada anak kita, lalu kemudian kita tidak melakukan, itu yang berbahaya. Bisa-bisa nanti kita dibalikin, kan gitu. Cuma kalau dibalikin sama anak, yang ada bukan ngomong kita gampang ada, kan gitu kan? Iya dibalikin lah, ini nyuruh saya ngaji, buatnya nggak ngaji umpama, kan gitu. Sakit nggak hati kita? Oh sakit gitu kan? Ya. Tapi kalau seandainya kita nyuruh ngaji, ya dia nggak akan pernah membantah ketika kita memang melakukan hal itu, hal yang sama yang dilakukan oleh anak kita. Makanya sebetulnya lebih baik kepada anak itu memberikan mencontohkan. Kalau memberi contoh
kita tidak melakukan, gitu kan? Tapi kalau mencontohkan, kita yang melakukan, gitu. Maka kita contohkan kepada si anak tadi, maka dia akan selalu melihat, apalagi dengan ibu. Nah, itu diantaranya ya perkara niat kita. Oleh karena itu sekali lagi kita luruskan niat kita agar kita ini ya apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya dunia apalagi sifatnya akhirat. Jika kita niatkan karena Allah, insya Allah akan menghasilkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang tadi dihancurkan oleh Allah yang ingin merusak atau menghancurkan Ka'bah ya lalu kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dibangkitkan tergantung bagaimana niat mereka ya. Niatnya baik akan menjadi baik, niatnya jelek akan menjadi jelek. Itu hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja ya untuk penghantar dari kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan tentang masalah niat. Nah, kita buka sesi pertanyaannya pada hari ini ya, biar itu sengaja kita. Nah, tapi jangan nanya belanjaan, hanya lebih. Ya, ada yang mau nanya ibu? Ayo ibu, nanya aja nggak apa-apa. Ya, kalau bisa saya jawab, saya ya boleh. Ini nanya? Ya, enggak. Hah? Oh, nggak ada yang ditanya. Dari Senin sampai Kamis sudah ke sekolah pasar. Oh. Kalau mereka saya pusing ya. Iya. Semuanya nggak bisa ya. Namanya kalau bikin mandi. Udah dapat kartu bu? Udah. Oh iya. Ada yang belum? Kalau yang belum nanti minta ke wali kelas masing-masing. Ya. Tidak sama, niatnya nggak bagus, gitu kan? Oh bagus, bisa. Awalnya karena terpesona, ya. Ini dia, ya. Jadi ketika niat kita memang sudah lurus, maka diupayakan istiqomah lurusnya, gitu. Yang pertama kali yang lurus tadi. Nah makanya kan kenapa sih kita diajarkan oleh Rasulullah tadi doa keluar rumah tujuannya adalah untuk meluruskan niat kita dan kepasrahan kita kepada Allah akan semua apa yang kita lakukan kan gitu. Kita sudah baca doa lalu kemudian kita sudah niat dan sebagainya gitu kan. Nah semua kan artinya kita sudah pasrahin pekerjaan kita, aktivitas kita, ibadah segala macam udah kita serahin pada Allah, gitu kan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim kan gitu di ujungnya. Ya, nggak ada daya kita, nggak ada kekuatan daya untuk kita melakukan ibadah kepada Allah itu nggak ada kekuatan, gitu kan? Nggak ada kemampuan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, seperti hari ini. Ya, kita bisa datang ke majelis ilmu, kita bisa zikir, misalnya zikir nih nanti umpama gitu kan. Ini karena dasarnya adalah pertolongan dari Allah. Walaupun dalam hati kita pernah ada niat yang mungkin kurang paham dan sebagainya, tapi karena Allah tolong, gitu kan? Tetap Allah tolong hari ini. Karena Allah sayang sama kita untuk meluruskan niat kita, gitu. Ya, nah ketika sudah masuk ke majelis taklim, insya Allah mudah-mudahan niat yang jelek jadi hilang, gitu kan? Niat yang jelek jadi hilang, niat yang negatif jadi hilang, karena kita sudah duduk di majelis, ya, duduknya aja nih kita nggak tanpa nulis, masya Allah, tanpa kita nulis, yang namanya kita menuntut ilmu itu tadi dari rumah melewati beberapa pohonan. Ada yang itu? Nggak ada. Ngelewatin berapa ekor semut? Banyak. Banyak.
ya, yastaghfiru lahu, ya, dia memohonkan ampunan buat kita yang melangkah menuju. Ya, makanya besok Mama Gani dari rumah naik jalan kaki aja, biar langkahnya bagus. Enggak, nyampe sini udah selesai. Ya Allah, itu yang banyak orang nggak tahu. Padahal masya Allah, gitu ya, tidak ada yang dapat mengalahkan pahala menuntut ilmu. Ibadah kita, sholat kita, haji kita, puasa kita, dan segala macam ibadah kita yang kita lakukan dengan kita menuntut ilmu masih lebih baik menuntut ilmu. Kenapa? Karena seluruh makhluk-makhluk Allah, tadi pohon nangka yang kita lewatin, pohon pisang yang kita lewatin, gitu kan, daun-daunnya itu berzikir kepada Allah, memohonkan ampunan buat kita yang menuntut ilmu. Masya Allah, kalau gitu lewat di sana dia. Lewat ikan. Belum lagi hatta hitanul bahri, belum lagi ikan-ikan yang ada di lautan. Walaupun hari ini kita jauh dari lautan, tapi ikan hari ini sedang berdoa memohonkan ampunan buat kita yang menuntut ilmu. Masya Allah, ya, makanya besar banget menuntut ilmu. Makanya saking besarnya menuntut ilmu, jarang orang yang melakukan itu, ya, artinya lebih banyak yang tidak maunya ketimbang ya maunya. Makanya ketika kita mau menuntut ilmu, itu adalah dasarnya pertolongan dari Allah, ya. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah, nggak mungkin kita masuk ke dalam musola, ya. Begitu pula ketika kita berbuat kesalahan, berbuat maksiat, itu pun karena, gitu kan, nggak ada kemampuan untuk kita mencegah. Nggak ada, kita nggak mampu kita mencegah kejahatan yang kita lakukan, ya. Kok bisa kita menghindar? Karena Allah tolong kita. Jangan melakukan perbuatan kejahatan karena ditolong sama Allah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tergantung niat kita, dan insya Allah niat yang lurus itulah yang akan, ya, menjadi nilai ibadah. Insya Allah mudah-mudahan walaupun awalnya negatif akan jadi positif. Tapi jangan positif corona. Ya, ada lagi? Kalau ada kita langsung zikir. Jam 9:30 ya. Jam 10 kurang. Baik, itu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sama-sama bicarakan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat